المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأموال المقتحمين يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا أمرنا حفظنا أحد أبر في كوننا منه ولا نحمي يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Bapak hadirin sekalian yang insya Allah pada pagi hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita pada kali ini Ketua DKM Mushola Sufi Bapak Haji Edi Alfiansyah, wabil khusus juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Mahyudin, Bapak Ustaz Bastia, Abdul Salam, dan juga para orang-orang tua yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada detik ini, pada saat ini kita masih dapat melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat subuh berjamaah dan lanjutkan dengan muzakarah. Ini bukan ceramah, ini muzakarah aja nih, saling mengingatkan. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga insya Allah kita sebagai pengikutnya mendapat syafaat dari beliau di akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bapak-bapak hadirin sekalian, di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin dibahas oleh guru kita, oleh ketua kita, yaitu Bapak Haji Dimra mengenai zikir. Zikrullah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan membahas, biasanya zikir itu dilanjutkan dengan doa. Jadi doa itu penting sekali bagi kita sebagai muslim. Salah satu senjata buat muslim yaitu doa. Dengan kita sering-sering berzikrullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dengan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita merasa tenang. Jadi zikir dengan doa itu nggak bisa dilepaskan. Untuk itu ada satu doa yang ada di surat An-Naml ayat 19, yaitu doa Nabi Sulaiman yang berbunyi, Rabbi zidni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Doa ini sangat bagus buat kita, terutama pada kita yang telah berumur di atas 40 tahun. Ini juga buat orang tua. Kalau buat anak-anak kan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu juga bagus, kita sering baca di setiap doa kita. Ini dikhususkan untuk bagi hamba-hamba Allah yang berada di umur 100 tahun, karena di dalamnya ini terdapat tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yang udah berumur rata-rata di sini udah ada yang 40 tahun ke atas. Jadi kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun arti dari doa tersebut yaitu, ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkan aku ilham untuk tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, agar mengerjakan kebaikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Kita dapat mengambil pelajaran dari doa ini bahwa kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan ilham berupa kita agar dapat menikmati atau mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Nabi Sulaiman saja yang hartanya begitu banyak, yang ilmunya tinggi, yang bisa berbicara dengan bahasa binatang, hartanya berlimpah melebihi kekayaan orang-orang sekarang lah istilahnya, itu masih meminta petunjuk kepada Allah untuk dapat menikmati rasa syukur yang diberikan kepadanya. Kita juga demikian. Jadi kita sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang telah kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat ini kita. Jadi syukur itu banyak macamnya. Lalu untuk yang kedua, itu kita syukur diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang tua kita, orang yang soleh, orang muslim semua. Alhamdulillah. Makanya kalau setiap acara ceramah itu selalu ada puji syukur dipanjatkan ke ini atas nikmat yang berikan, atas nikmat iman, nikmat Islam, semuanya diberikan gitu. Yang diberikan Allah kepada kita, maka kita wajib syukuri. Kita wajib bersyukur karena orang-orang tua kita, kakek nenek kita semuanya orang Islam. Nikmat yang paling besar itu nikmat iman dan Islam.
Jadi kita otomatis sudah beragama Islam. Coba kalau seandainya kita dilahirkan dalam keadaan Nasrani atau Yahudi, nauzubillah min zalik. Kita bukan dilahirkan di Indonesia, misalnya kita dilahirkan di Israel. Masya Allah, kita suka bermusuhan dengan bangsa lain. Ya Allah, mudah-mudahan maka dari itu kita sangat bersyukur sekali apa yang telah diberikan kepada Allah kepada kita berupa orang tua. Dengan tanda rasa syukur kita kepada orang tua, kita selalu misalnya orang tua kita telah meninggal dunia, kita sering-sering baca doa kepada untuk bentuk beliau. Selanjutnya yaitu tanda rasa syukur kita senantiasa kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Alhamdulillah di lingkungan kita di Tanjung Barat, wabil khusus di Musola Sufi ini, kita sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau lihat dari mukanya ini orang-orang soleh semua ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi salah satu obat hati itu berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, semua insya Allah kita jadi nurun, jadi ngikut, jadi orang soleh. Jadi kita sering kumpul bareng, kumpul itu jadi saling mengingatkan tentang kebaikan dan saling mencegah kemunkaran. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita kerjakan dari tadi subuh. Sebelum subuh, ada yang sebelum subuh kita sudah bangun dan melaksanakan qiyamul lail, sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semuanya itu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita ini semuanya mungkin masa lalu kita yang lalu-lalu banyak waktu yang kita buang sia-sia. Untuk itu ada 4 waktu yang dapat mengganti waktu yang telah kita sia-siakan selama ini. Kita Al-Faqih juga yang ngomong sini dulu, selama boleh dikatakan masih muda, sering meninggalkan waktu yang percuma. Kita kadang-kadang baru sadar, kita di sini baru boleh dikatakan berapa tahun istilahnya. Banyak waktu yang terbuang istilahnya. Kita kalau dari dulu kita dari masih kecil kita belajar yang benar, ngaji yang benar, wah mungkin kita ini udah hafal berapa juz. Sekarang kita ini juz amma aja kayaknya susah banget buat ngapalin karena kita udah tua, udah berumur. Untuk itu ada waktu yang insya Allah dapat menggugurkan waktu yang telah kita buang. Pertama yaitu waktu sebelum maghrib. Misalnya kalau kita nggak kemana-mana, nggak ada uzur, siap-siap kita menghadapi maghrib, istilahnya 15 sampai setengah jam waktu maghrib kita bersiap-siap, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu waktu yang kedua yaitu waktu antara maghrib dan isya. Waktu antara maghrib dan isya ini dianjurkan kita misalnya setelah sholat maghrib kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti biasa. Kita di sini di Musola Sufi kita selalu berzikir bersama, kita wirid bersama dengan suara yang agak keras. Apa-apa itu buat pelajaran buat kita. Alhamdulillah kawan-kawan kita bisa mimpin wirid, mimpin doa. Alhamdulillah. Jadi
kita pergunakan waktu kita habis maghrib sampai isya. Waktu ini waktu-waktu mustajab, waktu peralihan dari siang ke malam. Kalau seandainya kita nggak sempat, ya kita persingkat. Jadi kita nggak ngikutin wirid yang ada di musola. Kita misalnya ada keperluan, silakan saja. Tapi janganlah sampai kita meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru kita juga berpesan, Ustaz Haji Ujang Palahuddin, sahabi sholat ayat kursi itu jangan sampai ditinggal. Ayat kursi, jadi setelah sholat, misalnya kita sholat, kita nggak ngikut wirid dari Al-Fatihah, Qul huwallah semua sampai ini, langsung aja kita misalnya habis antar salam kita langsung baca ayat kursi, zikir sendiri. Itu kalau kita nggak perlu silakan ini. Jadi jangan kita tinggalkan begitu saja, meskipun sebentar kita harus duduk sebentar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu setengah jam atau 15 menit sebelum subuh itu kita manfaatkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu-waktu mustajab. Syukur-syukur kita bisa rutin qiyamul lail, salat tahajud. Jadi waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, untuk menutupi waktu-waktu kita yang terbuang tercuma, yaitu waktu setelah subuh sampai batas waktu isyraq, waktu mau terbit matahari. Itu kita bisa manfaatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aja yang kita bisa baca sambil duduk, sambil ini. Kalau kita nggak kemana-mana, kita nggak terburu-buru. Dan juga kalau apabila ada yang kerja berangkat pagi-pagi atau tempat kerjanya jauh, ulama mengasih alternatif jalan keluar, yaitu kita tetap berangkat kepada pekerjaan kita yang ini, dari ini kita nggak ikut berzikir di musola, tapi hati kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil jalan kita beristighfar, bersolawat sambil jalan itu sampai kira-kira matahari mau terbit. Itu waktu-waktu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, waktu kita ini mungkin ya kalau hitungan itu mah nggak berapa hari lagi nih, istilahnya berapa waktu lagi. Banyak yang sudah pada berusia lanjut, udah nggak ada yang muda lagi, udah di sini. Untuk itu kita manfaatkan waktu kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, saling berbuat kebaikan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan bosan-bosan menuntut ilmu, jangan bosan-bosan hadir di majelis-majelis taklim. Karena kita buat belajar jauh-jauh kayaknya udah ini, kita yang dekat-dekat aja. Mudah-mudahan dengan majelis taklim yang dekat di sekitar kita ini, majelis taklim yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu doa mana kita hadir di majelis taklim yang mana kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangka kita yang misalnya hadir di majelis-majelis gede, pengajian jauh tempatnya, ternyata Allah yang terima kita ini, ibadah kita ini di masjid-masjid yang begini, yang sedikit, yang apa sih namanya, yang ada di sekitar kita yang itu. Untuk itu intinya yaitu kita jangan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dari saya cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tersusun, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Marilah kita tutup majlis kita dengan membaca subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Bapak Al-Baji yang telah memberikan pencerahan kepada kita berkaitan dengan zikrullah. Bapak Ibu hadirin, mengingat umur kita memang sudah pada di atas 40. Memang kalau kita pikir aja, kita sadari dan tidak sadari, kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Kita tidak tahu, tidak ada yang tahu. Adakah di antara kita yang tahu kapan kita dipanggil? Tidak ada, Pak. Memang Al-Fatih sendiri mikir begini selama beliau memberikan tazkir. Memang kenapa kita dari dulu? Karena pertama kata Nabi yang berkaitan dengan sholat saja, yang berkaitan dengan sholat, kita berpikir begini, sholat itu adalah ibadah yang pokok untuk kita. Sholat, mau sholat di mana aja sah, tetapi kata Nabi apa? Sholat yang utama bagi laki-laki adalah berjamaah dan di musola atau di masjid. Kita ambil hikmah keutamaannya, kita ambil utamaannya aja. Apalagi kita bisa kita musola, sungguh ruginya luar biasa. Dari segi pahalanya yang sudah jelas-jelas dikatakan 1 berbanding 27 derajat. Kita ruginya berapa? 26. Kalau kita berpikir secara dagang, sungguh kita sangat rugi. Makanya sesuai dengan surat dalam Al-Quran itu, sesungguhnya manusia selalu dalam keadaan merugi. Itulah yang mau katakan dalam surat Al-Quran. Bapak Ibu hadirin, demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini. Marilah, tadi sudah Doa belum? kita doa, tutup dengan doa. Rabbana ya karim filana ya rahim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna birahmatikal wasi'ah ya rabbi subhanallahi wa ta'ala fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.